Baik, selanjutnya model siul. Model siul itu teman-teman semuanya ya. Selanjutnya ada simak ucap ulang. Ini saya ambil dari bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Iqra bacalah. Iqra bacalah. Iqra bacalah. Bagaimana sih ketika kita tidak kenal, suasananya hening, tidak kenal, kemudian kita ketemu dengan seseorang saja, kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kira-kira takut, grogi, gemeteran, betul ya? Benar ya? Nah, itulah anak-anak. Ketika tidak tahu, tidak paham, kemudian diperintahkan untuk melakukan sesuatu, anak-anak itu juga seperti itu. Apalagi anak ABK. Nah, kebanyakan justru anak-anak ABK itu kadang-kadang diperlakukan lebih kasar dibandingkan dengan anak tidak ABK. Padahal anak ABK itu lebih memiliki ketajaman hati. Jadi kalau yang ngajarkan itu dengan hati atau tidak itu dia ngerti. Hah, apaan sih? Gitu loh, ya. Nah, disinilah simak ucap ulang itu saya ambil dari ketika bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Iqra bacalah. Beliau Nabi Muhammad belum bisa, betul ya. Kemudian Iqra bacalah, Nabi Muhammad juga belum bisa. Ada 3 pelukan di sini. Yang satu adalah pelukan ringan. Ketika diperintahkan tidak bisa dipeluk ringan, tetap nggak bisa. Dipeluk sedang, tetap nggak bisa. Dipeluk kuat, tapi meluknya dengan hati, maka anak itu akan merasa nyaman. Benar nggak? Daripada yang anaknya di sebelah lagi tidur bersama, tapi ibunya mikirin nyaur utang kerudung, nyaur utang kacamata, nyaur utang cicilan mobil dan sebagainya. Anaknya bilang, "Mama, aku di sini." Kan gitu kan ya? Nah, untuk anak-anak ini sebenarnya anak itu mengerti dengan bagaimana keadaan diri kita. Maka ketika ada pelukan, diminta nggak bisa, dipeluk ringan nggak bisa, dipeluk sedang nggak bisa. Ada pelukan yang sangat kuat dengan attachment, kedekatan hati, melihat, merasakan dengan hati. Ini adalah sesuatu berikan sesuatu dengan cara belajar yang berbeda. Gak punya kursi roda, gak punya kaki, dengan kursi roda cara belajarnya. Gak bisa mendengar, dengan alat bantu dengar. Gak bisa bicara, maka dengan bahasa isyarat. 1, 2, 3 dan seterusnya. Allah punya cara mengajarkan anak-anak hebat ini. Bisa dipahami? Nah, ketika Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah. Usia Nabi Muhammad berapa tahun, teman-teman? 40 tahun. Disitulah ketika diminta membaca Iqra, Nabi Muhammad tidak mampu, maka Nabi Muhammad dipeluk erat oleh malaikat Jibril. Jadi kalau ada anak-anak yang seperti itu bukan semakin dibentak Bapak Ibu. Teman-teman lihat pembelajaran pada anak, jangan nangis ya. Ada ikan lumba-lumba diajari melompat lingkaran, lakukan umpan, lakukan umpan. Gak mau melakukan, ambil. Betul ya? Sama itu kadang-kadang dilakukan oleh untuk anak-anak kita. Padahal anak-anak ABK harus dengan hati. Hati inilah yang bisa menguasai. Maka bagi orang tua yang gak kuliah di pendidikan ABK, SLB, PLB, konseling, psikologi dan sebagainya, jika punya hati, maka bisa mengajarkan ini menjadi anak-anak hebat yang luar biasa. Kalau nggak percaya, lihat Putri Aryani menjadi juara dunia menyanyi dan lain-lain banyak.
Karena apa? Mengajarkan dengan hati walaupun tidak memiliki background pendidikan. Pendidikan inklusi saat ini setiap lembaga harus menerima anak-anak itu, benar ya? Nah, oleh sebab itu hari ini kita harus belajar. Anak-anak ini perlu pendampingan, anak-anak ini perlu kasih sayang, anak-anak ini tidak boleh bullying dan sebagainya. Nah, yang boleh adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak. Bukan bilang hari ini kan olahraganya lari, kamu kan nggak punya kaki ya, udah kamu di sini aja. Jangan gitu, nyakitin banget. Kamu ikut olahraga aja pakai kursi, nanti teman-temannya dibilangin. Biar punya empati, nanti temenin ya, ada yang sono lari tapi ada yang nemenin. Kalau main peta umpet, kamu kan nggak bisa lihat, kamu di sini aja ya. Jangan gitu, itu nyakitin. Dia punya hati, punya mata hati. Udah ikut aja peta umpet, umpetin aja di mana suruh ngumpet. Nanti jangan paling duluan dia ditemukannya, wah itu juga nyakitin ya. Nah, jadi kita harus tahu pada anak ini. Maka kembali ke laptop, ya. Ketika Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril, pada diri manusia itu ada hormon yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang bertanggung jawab pada ketenangan diri. Maka jika dipeluk dengan erat, jika manusia itu ada hormon sudah bekerja dengan baik, hormon endorfin sudah bekerja dengan baik, maka dia bisa melakukan apapun. Membaca Iqra bacalah kemudian bisa. Walaupun lingkungan pada awalnya gemetar, takut, tidak mendukung dan sebagainya, maka di dalam model CUU itu simak, ucap, ulang. Perhatikan, mendengar adalah suatu kompetensi yang sangat luar biasa. Maka tidak banyak di dunia ini orang yang bisa mendengar. Maunya itu dengerin ya, maunya itu ngomong didengerin. Tapi kalau dengerin itu susah. Maka ayatnya adalah orang yang memiliki kemampuan mendengar, menyimak dengan baik, pahalanya adalah sama dengan yang membaca Al-Quran. Betul apa betul? Maka jika seseorang ingin memiliki ilmu yang luar biasa, maka simak baik-baik apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, di dalam simak ini ya, bagaimana Nabi Muhammad menyimak pada akhirnya bisa membaca surat Al-Alaq. Nah, selanjutnya hormon endorfin manusia bisa bekerja. Lihatin ibu-ibu kalau lagi berantem sama bapak-bapaknya ya, kemudian dia disuruh ngapain, apaan sih, bingung, jadi nggak ngerti gitu. Tapi kalau dielus-elus gitu ya, dipeluk-peluk, kemudian jadi bisa. Bener apa bener? Simak, ucap, ulang. Kalau mau bisa maka harus diucapkan. Kalau kita diem aja, kapan bisanya? Maka simak kemudian diucapkan berulang-ulang, diucapkan dulu, kemudian diulang-ulang. Baru mau belajar huruf hijaiyah, mau belajar kata, kalimat, apapun, MC dan sebagainya, nanti dibuka aja. Siwat ini MC dan sebagainya ya. Silahkan dibuka. Aku mau buka ya. Nah, Siwat ini MC ada nggak? Atau Ratu Pantun ada nggak? Coba dibuka ya. Nah, untuk belajar MC, untuk belajar terkait dengan verbalistis itu biasanya menggunakan CUU, simak, ucap, ulang. Nah, di dalam mengulang itu apa yang diulang? Huruf-hurufnya diulang, kata-katanya diulang. Karena ada ayatnya semua, teman-teman semuanya di sini ya. Saya udah share ke panitia, nanti dibagi. Nah, di dalam surat kenapa? Ibu pintar, hebat. Segala. Ada ya, ada Ratu Pantun ya, Sriwatini Ratu Pantun ada ya. Ada. Iya, saya dapat sertifikat itu sebagai Ratu Pantun. Jadi saya nge-MC dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang. Setiap ada wisuda dan sebagainya, akhirnya setiap jadi MC itu suruh mantun, jadi suka bikin pantun. Ya, nah di sini apa yang diulang? Itu ada hurufnya di dalam tikrar al-ladzi ya, itu yang diulang adalah huruf-hurufnya. Nah, kemudian apalagi yang diulang adalah kata-katanya. Ya, terus kemudian yang diulang apanya lagi? Kalimat-kalimatnya. Jadi kalau ulang nanti ada, saya nggak bicara itu artikulasi yang dicerdas smart ya. Saya hanya bicara artikulasi, intonasi, konsonan, vokal itu kalau dilihat simak, ucap, ulang. Betul-betul simak. Hurufnya, kata-katanya, kalimatnya dan sebagainya, maka dia akan memperoleh kemampuan itu. Apalagi diulang-ulang. Nah, di dalam surat
di dalam surat apa ya, sebentar, di dalam surat Al-Fajr ya ayat 22 itu dikatakan ya, di dalam surat Al-Fajr, di dalam surat Ar-Rahman, bahwa mengulang itu sampai 31 kali. Maka kalau kita bilang kamu itu diajari nggak ngerti-ngerti dulu mama, dulu belum tentu sekarang ya. Nah jadi kalau kita suka bilang kamu diajari nggak ngerti-ngerti, gimana sih kamu nggak kayak ibu, gimana sih kamu nggak kayak bapak, malah bandingin sama diri sendiri. Anaknya sopo toh? Ya anaknya bapaknya gitu. Anaknya siapa? Ya anaknya ibunya gitu. Sayangnya kita kurang sabar, apalagi dengan anak-anak ABK. Maka sabar itu dari sejak kita ditiupkan ruh sampai ila yaumil qiyamah ya, sampai kita meninggal nanti. Maka sabar itu harus ada di dalam hati kita. Kalau nggak sabar berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masuk kubur. Ya kan ya? Karena kurikulum yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu, kita diminta untuk bersabar, berjuang, ikhlas, belajar, mempelajari apa masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing, di mana Allah berjanji tidak akan memberikan pembelajaran di luar batas kemampuan manusia, termasuk pada anak-anak ABK. Oke, maka di dalam pembelajaran ini mengajarkan anak itu pengulangan itu 31 kali. Artinya apa? Saya sebenarnya mau praktek tapi nggak ada waktu, gitu ya. Jadi kalau misalnya mengulang itu, ini adalah bahasanya bahwa kita itu mengajar harus sabar. Apalagi dengan anak ABK, perlu diulang-ulang, perlu waktu yang lama, ditambah masa ingat sabarnya harus luas. Maka keluasan yang luar biasa dunia ini adalah luasnya hati. Kalau kita sudah luas hatinya, maka pasti pendidikan ke depan akan menjadi pendidikan yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mohon maaf lahir batin karena waktunya habis. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya. Baik. Akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana belajar hari ini? Asik. Bagaimana belajar hari ini? Asik. Bagaimana belajar hari ini? Asik. Bagaimana belajar hari ini?